Terima kasih Bu Wali Wasit. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Hari ini saya ingin bagi berkat bagi Bapak sekalian. Ini adalah musimnya panasnya yang luar biasa. Semua pekerja juga punya istilah sahabat kok panas teman ya saudara. Tapi marilah kita membuat yang panas itu dari sejuk karena Tuhan bersama kita ya. Hidupku adalah identitas kita belajar bersama-sama tentang hidupku adalah identitasku. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah cerita ya yang suka nonton film drama Korea. Ada kisah cerita seorang anak petani, seorang perempuan petani tinggal di sebuah desa ya, dan dia hidupnya tidak kaya saudara, tapi hidup petani yang keterbatasan karena dia berada di pinggir hutan ya. Ayahnya bekerja menanam apa seadanya yang bisa untuk menghidupi mereka, sedangkan anaknya ini setiap kali dia harus masuk ke dalam hutan mencari kayu bakar, mencari buah-buah yang bisa dimakan ya. Setiap hari, setiap minggu, sampai terus berlalu. Suatu ketika ya, ada seorang raja yang masih muda itu ingin berburu. Lah pada waktu dia masuk hutan, tapi prajuritnya tidak boleh masuk di dalam hutan ya. Prajuritnya harus standby-nya di pinggir hutan, bahkan memaksakan diri, tapi raja bilang tidak boleh karena raja ini kesukaannya berburu. Nah pada waktu ketika dia masuk ke dalam hutan, ada seekor rusa sedang berlari cepat. Kemudian raja ini melihat, kejar. Pada waktu dia kejar, dia tidak tahu bahwa di dalam larinya dia tidak lihat jalan, tapi tiba-tiba dia jatuh dalam kubangan. Jatuh, rusaknya hilang. Dia tidak sadarkan diri karena terbentur oleh tembok di dinding yang sudah kubangannya agak begitu dalam ya. Sampai hampir seharian, tiba-tiba tidak disangka juga seorang petani, anak petani perempuan tadi itu lagi berjalan mencari kayu bakar. Dia melihat kok ada kubangan itu, ada kayu yang di sekitar itu, maka dia lihat kok ada seorang jatuh di dalamnya. Dia lari pulang memanggil ayahnya untuk menolong seorang yang gagah perkasa. Dia tidak tahu bahwa dia ada seorang raja. Kemudian dibawa pulang, diobati sampai beberapa 2 hari kemudian kurang lebih dia siuman. Tapi ini tidak bercerita bahwa aku seorang raja, tidak. Dia cuma melihat, menceritakan bahwa dia orang kota. Setelah dirawat dia sembuh, maka dia bermaksud untuk pulang. Sedangkan prajurit yang berada di luar hutan juga bingung mencarinya dan tidak menemukan raja. Kemudian sebelum pulang, sebagai ucapan terima kasihnya, raja ini memberikan stempel dan kartu identitas kepada seorang putri. Dari seorang putri dari petani ini dikasih stempel kerajaan dan kartu identitas. Perempuan ini tidak tahu ini benda apa saudara. Jadi dia tidak begitu menghiraukan, cuma dia bilang iya. Singkat ceritanya, saat raja ini pulang dan akhirnya prajuritnya bertemu dia dan dia kembali ke istana. Anak perempuan ini dengan petani tetap berjalan seperti biasa. Dia harus bekerja mencari kayu bakar, mencari buah-buahan dan sebagainya untuk bisa dimakan. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika ini kota desa ini mengalami suatu masa yang kering, sehingga hampir-hampir tidak ada buah yang bisa diambil juga itu. Dan anak perempuan lagi bingung karena ayahnya juga berusaha untuk mencari makan. Kemudian anak perempuan ini berusaha mencari sesuatu dan dia berjalan sampai tengah kota, sampai masuk di dalam kota. Dan dia melihat di kota itu ada istana raja yang besar. Pada waktu dia mendekati, ada tentara yang datang, tentara pengawal dari kerajaan itu. Dia mendekati, dia tidak boleh. Prajurit menolaknya dan dia harus pergi. Tapi dia tidak bermaksud untuk memasuk di dalam istana juga. Dia cuma melihat, ini kok istana besar sekali. Nah, akhirnya dia pulang lagi karena tujuannya bukan ke istana, tapi dia mencari sesuatu yang bisa membantu loh
supaya di rumah itu ada makanan. Bapak Ibu, jika ceritanya betul-betul memaksakan diri bahwa tidak ada yang bisa dimakan karena kondisinya amat kering seluruhnya, dan dia ingat pesan dari pangeran itu atau raja itu, ada benda yang dibawanya dibuka lagi. Dia ingin meminta bantuan untuk supaya keluarga bisa makan. Dia berangkat ke kota karena itu ada identitasnya dia di bawah, saudara. Pada waktu dia di stop oleh prajurit itu, dia cuma berkata ingin ketemu Tuhan. Tapi prajurit tidak mau terima, saudara, karena tidak ada identitas untuk bisa masuk ke dalam istana itu. Dia bicara, saya mau ingin ke Tuhan tinggi besar, pakai bawa tombak. Nah, prajuritnya tapi tidak ada yang tahu, maka ditolak. Pada waktu dia mau pulang, dia ingat benda yang dibawanya. Dia tunjukkan, aku mau ketemu yang punya ini. Wah, seluruh prajurit akhirnya jadi bingung, prajuritnya jadi hormat, prajurit jalan tingkah, semua pemain jadi bingung. Akhirnya orang anak perempuannya dari desa dengan pangkat segala ini dibawa menghadap raja, dan dia tidak tahu bahwa itu seorang raja, saudara. Setelah menghadapkan, ditemukan pedang masuk ke istana itu ditemukan, dia bingung karena ditemukan adalah orangnya sudah pakaiannya berpakai jubah yang bagus sekali. Akhirnya seluruh prajurit itu dengan hormat kepada raja, dan dia menceritakan seorang perempuan. Perempuan ini tidak berani ngomong karena yang dihadapinya berbeda dengan pangeran yang dipikirkannya, seorang pemuda yang dipikirkannya dulu seperti itu, yang dihadapi sekarang dengan pakai jubah yang bagus. Setelah dia cerita, dia menceritakan, maka raja ini masih ingat dengan perempuan ini yang telah menolong dia. Akhirnya perempuan ini mengucapkan sebuah kata yang seharusnya tidak berani diucapkan karena dia itu raja, tapi karena kebutuhannya di rumah itu membutuhkan pertolongannya, maka dia menceritakan semua apa yang terjadi di rumah. Raja ini memanggil seluruh dayang-dayangnya agar perempuan ini didandani, dikasih minyak wangi, yang biasanya kan dari desa itu baunya bagus ya, saudara. Kasih minyak wangi, dimandi, pakai bunga, saudara, kasih makan, pakai baju bagus. Wah, tadi pakai baju yang agak kumel, sekarang bajunya menjadi baju kebesaran istana. Dia kaget dipakai baju, dia tidak bisa berkata-kata karena dia bingung mau ngomong apa, dia pakai saja. Saat dipakai bajunya, saudara, dia tahu seluruh pasukan diperintahkan untuk datang ke desa di mana anak ini. Tapi anak ini tidak ikut pulang, saudara. Anak ini ditahan sama raja untuk dimasukkan di dalam sekolah di kerajaan. Di dalam istana itu ada guru-guru. Ya, semua kebutuhannya yang ayahnya di rumah disuplai dari kerajaan. Karena anak ini yang membuat raja ini membuat dia tahu bahwa dia telah menolong. Saudara, singkat ceritanya, anak ini berkata sama raja bahwa dia rindu menemui ayahnya. Anak ini ternyata bebas keluar masuk istana, cuma menunjukkan kartu dan stempelnya raja, dia keluar ketemu ayahnya, sebulan berkumpul dengan ayahnya. Bahkan tetangga-tangganya yang dulu melihat, sekarang cantik dia pakai baju yang bagus, pakai mewah gitu. Dulu yang pakainya cuma dasteran, ada juga dasteran, pakainya baju mewah, ini ada mahkotanya. Padahal dia diangkat menjadi keluarga kerajaan. Ya, dia jalan ke kampungnya sekarang tidak naik sendiri, saudara, tapi dikawal oleh prajurit-prajurit. Wah, hebat sekali. Seluruh kampungnya melihat dia berubah total. Dalam situasi dia berkumpul dengan ayahnya di luar istana, sudah selesai dan dia harus kembali ke dalam istana, maka dia bisa masuk bebas lagi ke dalam istana. Dia bisa menikmati seluruh fasilitas di dalam istana untuk menyuplai orang tuanya di luar istana. Dia bisa keluar bolak-balik keluar masuk istana dengan identitasnya yang baru sebagai anggota keluarga kerajaan. Ini singkat-singkatnya nanti cari filmnya di YouTube ya, film Korea ini. Ya. Kisah ini sangat bagus Bapak Ibu. Coba saya dengan kisah ini saya akan bawa Bapak Ibu, kok bisa ya
anak petani yang tidak punya apa-apa, yang hidupnya kekurangan, sekarang dengan identitas baru dari seorang raja, dia menjadi anggota keluarga raja, dia bisa menculik orang tuanya yang di luar kerajaan, berada di luar istana. Saya ingin minta bantu Mas Wali baca di kitab Keluaran. Keluaran 12 ayat 41. Keluaran 12 ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Saya akan bawa saudara dengan cerita tadi, cerita drama Korea ini masuk ke dalam. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah. Siapa pasukan Tuhan ini? Siapa pasukan Tuhan ini? Tadi nggak bawa coklat ya, lupa lagi. Saya biasanya bawa coklat sebenarnya. Siapa pasukan Tuhan ini? Orang Israel. Nanti baca sendiri ya di Keluaran 1 ayat 1 sampai 14, baca sendiri di rumah aja, panjang gitu ya. Sudah tahu orang Israel itu di Mesir jadi apa? Ya. Sekali lagi, orang Israel di Mesir jadi apa? Loh, budak. Selama berapa? 430 tahun lamanya. Jadi budak. Bapak Ibu kalau lihat perbudakan di zaman itu ya, kita mundur di sejarah zamannya Yahudi, orang jadi budak itu tidak bebas, saudara. Hidupnya tergantung perintah bosnya, perintah majikannya. Dia tidak bisa bebas, walaupun dia haus, dia tidak bisa minum tanpa ada izin dari bosnya. Walaupun dia lapar, dia tidak bisa makan tanpa izin dari bosnya. Dia tidak bebas, dia terikat, dia dibatasi. Hidupnya selalu diperintah, hidupnya selalu ditekan. Budak itu hidupnya tidak bebas, bahkan dia dipaksa. Siapakah saudara? Dipaksa. Orang-orang Mesir dipaksa untuk membuat batu bata untuk membangun Mesir. Bahkan sampai tidak disediakan bahannya, tapi harus jadi batu bata. Harus cari sendiri bahan. Saudara, orang-orang Mesir ini menjadi budak yang sangat menderita di Mesir. Ya. Selama 430 tahun itu menderita. Kok bisa tiba-tiba dia keluar menjadi pasukan Allah? Kok tiba-tiba dia bisa keluar menjadi tentara Allah? Kok bisa tiba-tiba dia keluar menjadi umat Allah? Coba dibacakan di terjemahan firman Allah yang itu ya. Keluaran 12 ayat 40. Orang Israel, yaitu anak-anak Yakub dan keturunannya, telah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Pada hari terakhir dari tahun yang ke-430 itu, segenap umat Tuhan meninggalkan Mesir. Dia keluar menjadi umat, padahal dia itu budak. Tapi pada waktu dia keluar, berubah menjadi umat Tuhan. Pada waktu dia keluar menjadi pasukan Tuhan. Pada waktu dia keluar dari Mesir menjadi tentara. Umat Israel asalnya tinggal di Mesir budak, tetapi pada waktu dia keluar, dia mau keluar dari Mesir, berubah menjadi tentara, berubah menjadi pasukan. Kalau nggak mau keluar, tetap jadi apa? Budak. Jadi kisah cerita tadi hampir mirip-mirip dengan kisahnya orang Israel. Jadi orang Israel ini asalnya diperbudak 430 tahun karena dia mau keluar, maka berubah identitasnya menjadi pasukan Tuhan, menjadi tentara Allah, menjadi umat Allah. Syaratnya harus keluar dari Mesir. Ya. Kalau nggak mau keluar dari Mesir, dia tetap jadi budak. Ya.
Kalau tidak mau keluar dari Mesir, dia tetap jadi budak. Supaya dia keluar dari tentara Allah, supaya dia keluar dari pasukan Allah, supaya dia keluar dari umat Allah, syaratnya apa? Keluar dari Mesir. Itu gambaran tentang dunia. Siapa yang hidupnya selalu tertekan, siapa yang hidupnya selalu tidak bisa berbuat apa-apa, siapa yang hidupnya selalu berada, hidup ini kok susah, Tuhan ini ada kok enggak tahu. Saudara harus keluar dari dunia. Pak, lah cuma keluar dari dunia nanti Pak, maksudnya keluar rasa. Bapak Ibu, orang Kristen, orang yang percaya Yesus itu punya 2 kali kelahiran. Sekali, orang yang percaya Yesus ini punya 2 kali kelahiran. Ya, coba saya bantu. Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas, ingat ya, Yesaya 3, Yohanes 3 ayat 31. Ya, siapa datang dari atas mengatasi semuanya. Siapa datang dari bumi, termasuk pada bumi, berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas itu sama juga dengan siapa yang datang dari surga. Atas berbicara surga. Siapa yang datang dari bumi, berarti ada 2 jenis manusia. Ada manusia surga, ada manusia bumi. Makanya di dalam hidup kita semua ini, di dalam pribadi kita ini ada 2 hal. Yang satu manusia jasmani, yang satu manusia rohani. Nah, siapa yang datang dari atas, siapa yang datang dari surga mengatasi semuanya. Ini sama dengan siapa yang datang dari istana tadi, siapa yang datang sebagai umat Allah tadi, itu bisa mengatasi semuanya. Kayak anak tadi, saat dia tinggal di istana, dia bisa hidup di istana, tapi juga dia bisa hidup di luar istana. Bahkan di luar istana dia bisa mengatasi semuanya. Kalau kekurangan diatasi, maka dia ambil berkas barang-barang dari istana dibawa pulang. Ayah sakit yang di dunia, di kampungnya nggak ada obatnya, dia bisa ngambil obat yang ada di dalam istana raja dan dia bisa mengobati ayahnya sakit. Itu kisahnya drama Korea. Orang-orang Mesir, orang Israel yang jadi budak, setelah keluar dia menjadi tentara, dia menjadi umat Allah. Namanya umat Allah itu, namanya anak Allah itu, maka semua yang dimiliki Bapak itu bisa dipakai untuk kehidupan hidup. Siapa yang datang dari atas berarti berbicara tentang kehidupan batinnya. Siapa yang datang dari bumi, termasuk pada bumi, artinya ini. Saudara dan saya ini hidupnya sekarang ini ada di dalam bumi. Nanti termasuk pada bumi, artinya berakhir di bumi. Ya tahu? Tubuh saudara dan saya ini nanti berakhirnya di bumi. Sedangkan di dalam tubuh kita ini ada kehidupan, ada lagi namanya batiniah, itu nanti kekal. Jiwa dan roh itu kekal, saudara. Saya pernah berkata Bapak Ibu bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dia berada di tempat yang namanya Firdaus. Sedangkan orang-orang yang matinya di luar Tuhan tinggal di mana? Hades. Antara Hades dengan Firdaus, antara Firdaus dengan Hades bisa ngobrol nggak? Bisa melihat yang di Firdaus itu gambaran surga, belum surga, masih gambaran surga. Itu tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, berada di pangkuan Abraham. Sedangkan yang di bawah, yang namanya Hades, penuh penderitaan, penuh maut, penuh kesakitan, dan digambarkan dengan api. Dan kita yang di Firdaus bisa ngobrol
dengan orang yang di Hades. Di Hades teriak-teriak minta tolong, tapi kita tidak bisa menolong Bapak Ibu. Dia juga yang di Hades tidak bisa melompat ke atas karena ada jurang pemisah. Ya, kemarin kita belajar itu. Nah, kembali pada firman ini. Yang kekal itu adalah manusia roh surga, manusia kita, manusia roh kita yang disebut dengan dari surga tadi itu sifatnya kekal Bapak Ibu. Tidak bisa mati. Orang mati itu tubuhnya mati tapi rohnya masih sadar, rohnya masih hidup. Makanya dia tinggal, kalau percaya Yesus maka dia langsung tempatnya di Firdaus. Kalau nggak percaya Yesus tapi ke gereja tapi nggak percaya Yesus, dia tinggal di Hades. Terus gimana maksudnya Pak? Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, artinya kalau kita hidup dengan manusia jasmani dengan cara bumi, cirinya gimana Pak manusia bumi Pak? Itu cirinya. Dia berkata-kata dalam bahasa bumi itu gimana kok Pak? Apa bedanya dengan bahasa surga? Bahasa surga itu begini saudara. Pada waktu Bapak kita, Allah, Bapak kita melihat dunia masih gelap, dia nggak bilang ini, loh kok masih gelap ya? Nggak sudah. Dia langsung bilang apa? Jadilah terang. Kalau bahasanya bumi, angel ini kerjaan ini angel gak bisa dikerjain. Apa lagi ini persaingan berat, ini harison. Itu bahasanya bu. Aku alas-alasan ini, mau alas aku sebut lentah, itu bahasa bumi. Kayak aku iso lek bayar nyogok Pak Eko masih habis. Supaya jadi pejabat, aku tak nyogok. Itu bahasanya bumi. Oh supaya aku tidak laris ya, aku tak nang Gunung Kawi. Nang Malang aku tak melok. Siapa yang mau ikut? Nanti tak berbeda Gunung Kawi, nanti ngambil namanya waktu Gunung Kawi tak sok baro dengan omat cik rame itu. Itu bahasanya Tapi kalau bahasa surga tidak ada. Bahasa surga ini keadaannya sepi, bener-bener sepi, tidak ada beli. Bahasa surga bilang, dalam nama Yesus menguntara kira. Bahasa bumi itu bahasa yang dilihat di dalam depan mata kita, melihat keadaan kita. Yang diucapkan itu yang di depan kita, ya keadaan kita yang diucapkan namanya bahasa bumi. Kalau bahasa surga itu bahasa yang diucapkan dengan kebenarannya. Sekarang di kursi ini Bapak Ibu, nah, ya kan? Supaya dari kursi ini, apa seorang langsung menciptakan jadi kursi? Tidak. Kursi ini asal maunya dipikirkan dulu. Dipikirku tidak kelihatan. Jadi dia didesain dengan tidak kelihatan dulu. Kemudian setelah tidak kelihatan, dia menciptakan menjadi kenyataan. Segala sesuatu itu dimulai dari yang tidak kelihatan. Ya. Nah, siapa yang tetap mau hidup seperti gaya bumi, maka dia akan berakhir di bumi. Yang makan pisang itu tubuhnya apa jiwanya? Tubuh. Yang makan angsley, tubuh. Yang dikasih baju baru, tubuh. Yang setiap kali bekerja sampai tengkar sama temannya, yang dikerjakan bentuk nanti tubuh ini berakhirnya di mana itu? Di bumi. Tubuhnya ditinggal, tapi masih ada kehidupan lagi yang masih kekal, tidak bisa mati dan selama-lamanya. Itu yang tidak pernah dipikirkan. Nah, kalau kita mau hidup dengan memakai cara hidup yang di bumi, maka kita akan berakhir pada bumi. Sekarang kenapa? Orang yang percaya Yesus diberi kesempatan lahir dua kali. Pertama, lahir sebagai manusia bumi, dilahirkan oleh Bapak Ibu, hidup di dunia, manusia produk dunia, manusia produknya bumi, karena perkawinan Bapak Ibu melahirkan kita hidup dengan tubuhnya produk bumi. Tapi Tuhan beri kesempatan untuk kita lahir yang kedua. Coba saya dibantu.
Yohanes 3:3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat, sebenarnya bukan melihat, saudara. Memakai seluruh fasilitas kerajaan Allah enggak bisa. Kenapa? Karena kita masih hidup dengan gaya kita seperti gaya bumi. Kita hidup dengan manusia bumi, kita tidak bisa untuk memakai semua yang fasilitas yang Tuhan berikan. Kenapa? Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa Tuhan telah mengaruniakan bagi kita segala berkat, tapi bentuknya rohani, tapi tinggalnya di surga. Itu cuma bisa diambil jika kita mau hidup dengan manusia surga. Manusia bumi itu sukanya mengeluh. Manusia bumi itu sukanya diperhatikan, ya, diperhatikan, sukanya mengeluh, sukanya diperhatikan, sukanya dipuji, tidak mau disalahkan, tidak mau dirugikan, tidak mau. Pokoknya manusia bumi sukanya inginnya yang enak-enak. Tapi manusia surga itu mematikan manusia bumi dulu supaya kita bisa manusia surga. Caranya gimana Pak? Caranya pertama harus lahir baru, yaitu lahir yang kedua. Lahir baru itu gimana Pak? Percaya Yesus, kemudian dibaptiskan, kemudian Tuhan kasih dibaptis air, kemudian kasih Tuhan baptis Roh Kudus. Tapi kita harus setiap hari meminta Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita. Setiap hari berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi kalau kita mulai belajar, saya pernah adu berdebat Bapak Ibu. Istri saya ini kan sukanya lagu-lagu nostalgia gitu. Dulu suka lagu-lagu yang zaman-zaman dulu ya. Kayak ini malam yang dingin aku sendiri. Saya bilang, ngapain malam yang dingin sendiri? Kan ada Yesus. Lagu itu lagu dunia, saudara. Kalau saudara ikut terus, maka saudara hatimu akan mengalun seperti yang kongkang. Tapi sekarang setelah kita belajar, dia berubah, ya, berubah pujian yang membuat dia mendekat kepada. Hasilnya pun juga berubah. Gaya hidup kita itu, saudara. Saya dulu sukanya campur sari. Jadi kalau kita selesai berbuat tutup itu, saya punya sound system itu 4, ya, kita langsung style campur sari. Wah, bapak ini pas ditutup juga TKP gitu. Saya senang gitu. Tetapi pada waktu saya terus dibawa masuk sampai kita mengalami drama Korea, punya pengalaman di drama Korea dengan keluarga. Akhirnya kita sadarkan Tuhan bahwa itu membawa kita mendekatkan ke situ, saudara, mendekatkan ke lagu-lagu yang seperti itu kita. Tetapi setelah kita berubah, kalau mengalami drama Korea bertahun-tahun sama istri, kemudian kita disadarkan Tuhan, kita mulai masuk lagi babak baru, ya, oleh belajar mendekatkan diri sama Tuhan, belajar pujian-pujian, penyembahan setiap hari di rumah, belajar diskusi firman, merubah semua. Kehidupan keluarga sama istri berubah lebih baik. Kenapa jika mengalami ini? Kalau nggak mengalami, saudara nggak bisa cerita. Makanya harus mengalami dulu. Karena Kristen bukan cerita, Kristen adalah pengalaman dengan Tuhan. Ya. Jadi harus lahir baru. Ya. Saya, Bapak Ibu, sebenarnya sih apa sih tujuan Tuhan memanggil saudara saya ini tujuannya apa? Coba dibantu Lukas 9 ayat 1 ya. Tujuan Tuhan memanggil saudara saya sebenarnya apa? Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, ayat 9, pasal 1 dikatakan situ ada tenaga dan kuasa. Sebenarnya bukan tenaga dan kuasa, saudara. Kita lihat ya versi aslinya di KJW. Saya minta tolong dibantu Mas Ferry. KJW versi EJ version. Lukas 9 ayat 1 terjemahan King James Version.
Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure disease. Lah, kata-katanya yang tenaga dan kuasa itu ternyata ditulis dengan power and authority, kuasa dan otoritas. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk diberikan kuasa dan otoritas. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus memanggil saudara sama dengan saya mau diberikan kuasa dan otoritas. Untuk berikan kuasa dan otoritas, maka saudara tidak bisa datang dengan menggunakan manusia bumi, manusia jasmani kita, manusia bumi kita, nggak bisa dipakai. Maka saudara harus lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, mulai tinggalkan hidupan caranya dunia. Aku lihat ini gak untuk Pak, tinggal semuanya. Ada seorang dari Ngawi ini, Ngawi yang sini ya, Ngawi yang sini, saya pernah cerita pada Bapak Ibu sekalian, dia datang ke tempat saya, Pak, sampai minggu kok tutup, apa gak butuh duit? Nah, wong takoni kok ya aneh, dia itu pembeli, tapi seringkali beli, tapi saya nggak tahu, saudara. Tapi yang tahu istri saya sama pegawai saya. Tapi dia minta ketemu saya, saudara. Pada ketemu, ini kok ini minggu mesti libur. Kadang-kadang dia Sabtu sama Senin dia lewat juga libur. Sampai dia datang, ini apa gitu semua rumah sampai kabeh Pak? Sak gedung di rumah sampai kabeh? Enggak. Ini tak punya sendiri, enggak sewa. Sampai punya kerjaan apa lagi? Ya enggak cuma itu. Sabtu saya lewat, Minggu saya lewat, Senin saya libur. Sebulan tak hitung sampai kerjanya paling enggak 18 hari katanya. Tapi kok mulai zaman tahun berapa sampai tahun ini saya lewat sudah 15 tahun. Tapi depan kok saya buka terus loh. Berarti saya untung ya Pak. Jadi bilang saudara, loh, ya untung namanya kerja. Akhirnya dia tanya, Pak, aku bawa aja no, Pak. Apa itu dapat jimat-jimat dari mana supaya kita dapat mengatur keuangan itu supaya saya cukup, saudara. Lah kebetulan saya cerita tentang Yesus pada waktu itu, saudara. Tak tarik keluar, saudara. Dia ya mau, saudara, udah usia sepuh itu, tak tarik keluar di pot itu. Coba Pak, pandang ke matahari. Dia pandang ke matahari. Nah, ayang-ayang ini Pak, ayang ini gurih. Rayu Pak, kejar rayu nambahnya kejar matahari. Loh, ya tetap ayang-ayangnya kemana? Ayang-ayangnya jarang gurih. Lek sampai lari, ayang-ayangnya bertiga. Enggak, tetap ngejar karena sampai ngadep matahari. Sekarang ditawali, Pak, balik. Ambil barang ke pot saya, tak balik ke barang. Ke arah barang. Wes, ayang-ayang sekali, ayangnya di depan, kalau matahari enggak. Sekarang kejar Pak ayang-ayangnya. Ya gak bisa, dia lari sih kalau coba lari. Dia lari, ya gak bisa, sekarang pegang gak bisa. Dia kejar bayang-bayang gak bisa. Terus tak putar lagi. Nanti lihat jam 12 depan. Berdirian di sini Pak. Wah ini kelamaan Om, saya sampai itu jam 12 depan. Tidak tak barang aja. Nanti jam 12 tepat tuh matahari tepat di atas kita. Kelihatan nggak seni? Ayang-ayang nggak kelihatan, nggak kelihatan. Berarti ayang-ayang juga ada. Nah, satu rangka tahu. Pada waktu Bapak fokus kepada Tuhan, maka bayangan di belakang itu selalu mengejar kamu. Bayanganmu itu adalah segala sesuatu yang kau inginkan, kau butuhkan, dia mengejar kamu. Tapi pada waktu kau membelakangi Tuhan, kau mengejar bayanganmu yang kau inginkan di depan, yang kau harapkan di depan, kamu kejar, dia akan lari, kamu tidak akan pernah ketemu. Terus satu lagi, kalau saya tepat dengan jam 12 malam gimana? Itu berarti Tuhan dengan keinginanmu sudah menyatu dan kamu mengalaminya. Wah, ini saya nggak bisa. Tapi ini ajaran diajaran Kristen ya Pak. Ya kalau mau ayo. Lah ya saya kesini sama istri saya dua ya. Jadi istri yang kedua ini baru dipanggil kalau itu istri saya Pak lagi makan. Dia berasa bertahun-tahun bekerja, dia punya rombong banyak bakso. Pokoknya di perempat pertigaan Matingan itu dia bilang belok kanan. Itu semua rombongnya banyak, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Kerjanya keras full, tapi tidak ada hasil. Baik Bu, yang dari bumi termasuk pada bumi, artinya dia berakhir di bumi. Tetapi yang dari surga, yang berasal dari surga, maka dia akan kekal selama-lamanya.
Tuhan ingin memberikan saudara saya adalah kuasa dan otoritas untuk menjadi anak-anakku. Ya, kalau dalam Lukas 9 tadi, saudara supaya bisa menyembuhkan penyakit, sekat tumpang tangan dalam nama Yesus sembuh. Belum dua ke dokter. Saya sering kadang-kadang istilah itu belum kita tumpang tangan dalam nama Yesus gitu, saudara. Kayak kemarin pagi itu berapa tumpang tangan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena apa? Karena di tangan ini ada otoritas dan kuasa untuk membuat segala penyakit sembuh. Di tangan saudara ini, kalau saudara mau hidup berdasarkan bukan kebiasaan duniawi, tapi saudara belajar hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka segala perkataan, segala tangan itu mengandung kuasa dan otoritas dari Tuhan. Saudara berdoa kepada dalam nama Yesus sembuh. Setan-setan yang mengganggu siapapun saudara, dalam setan pergi, itu dikatakan Lukas 9:1 saudara. Kemudian saudara, apa sih Tuhan mau memberikan otoritas kuasa untuk apa? Supaya menjadi anak Allah. Yohanes 1:12. Saudara dan saya diangkat menjadi anak Allah. Tapi salahnya harus punya saudara harus lahir baru. Tinggalkan manusia duniawi saudara, cara hidup duniawi saudara tinggal. Pak, letak tinggal aku rada awang-awang Pak. Ya kok enggak, tak tinggal. Aku belajar alim Pak. Ya suka rokok, ya suka minuman keras saudara. Kalau yang minum air putih harus saudara. Nanti gak minum Pak. Ya sedina poso terus kademen akhirnya kurang cairan ya karena gak minum. Maksudnya minuman keras. Terus aku belajar jujur, ya tahu belajar hidup jujur, belajar mengasihi istri. Terus gak bertengkar Pak. Aku di suami ya wis akhir. Wis pokoknya aku menerima, wis bojoku ngono wis gak apa-apa, masih ngorok gak terus wis aku belum ae Pak, wis gak terima wae apa Pak. Kita saling mendukung suami istri. Amin. Kita begitu. Saudara, yang jasmani ini cuma berakhirnya di bumi. Tetapi yang tubuh yang rohani itu kekal saudara. Saya pernah ngajar saudara, bagaimana kalau adanya saudara semua ini masuk surga atau masuk Firdaus, sedangkan anak-anak saudara yang nggak pernah diajari dengan takut dengan Tuhan, dia ada di Hades. Saudara mau nangis berapa kali nangisnya nggak akan bisa nolong. Kapan nolongnya? Kapan nolongnya? Sekarang. Kalau saudara cinta sama anak-anak, bawa anak-anak pada Tuhan. Ini bukan cerita, ini bukan perumpamaan juga. Ini Yesus yang ngomong. Pada waktu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan di seluruh mahasiswa di SDT, dosen saya bilang, ini benar Pak, ini orang meremehkan tentang keselamatan. Ini Yesus menceritakan tentang kejadian, orangnya masih hidup, tapi dia bercerita bahwa ini kenyataan ini membuatkan. Orang yang di Firdaus bisa melihat orang di Hades, berarti kalau Bapak Ibu semua takut dengan Tuhan, nanti dipanggil Tuhan dan saudara ada di Firdaus, maka istrimu atau suamimu atau anakmu yang belum mengenal Tuhan dan juga tidak pernah membawanya, kemudian dipanggil Tuhan, dia berada di bawah, di Hades itu menderita sakit alam maut, panas seperti dibakar di api. Saudara mau nolong caranya gimana? Bisa nolongnya kapan? Sekarang. Maka kehidupan yang rohani, yang batiniah ini saudara, yang tidak kelihatan ini harus segera cepat-cepat diutamakan. Saya ini yang bekerja loh itu, tapi karena istri saya bilang Pak kuliah, saya kerja pun tak tinggal, dia kerja pun tak tinggal. Hampir saya tidak pernah ngurusi depot saya saudara. Sampai itu duitnya apa saya tidak tahu, tetapi semuanya Tuhan sudah atur semuanya karena kita mengutamakan kehidupan yang bersifatnya kekal. Ingat, yang dari atas mengatasi segala. Kalau kita hidup di bumi, kita cuma berakhirnya di bumi toh. Kita belajarnya di bumi toh, habis di bumi semua saudara. Tapi kalau kita sekarang agak susah hidupnya karena ini gak oleh ya toh, nyinggung kancane, gepuk kancane gak oleh, kudu berganti. Kok enak? Lah kowe paling merugikan aku kan baikkan awakmu. Orang yang menyakiti kita kudu berbaik sama kita satu membaiki. Ya toh?
orang yang telah menyakiti, memaki-maki kita, kita harus memberkati. Kita dipaksa untuk berbuat seperti itu sakit, saudara. Itu rasanya kok enak. Tetapi kalau saudara dapat kesehatan, maka saudara berarti hidup untuk kekekalan. Saudara ingat kisah itu ya, kisahnya orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Saudara ingat-ingat lagi, itu bukan membuat cerita atau perumpamaan, tetapi itu membuat itu kisah yang terjadi pasti. Ya, jadi hari ini kalau suami saudara belum bekerja dan sudah cinta sama istri saudara, ayo kita bersama-sama diajarkan supaya dia takut akan istri kita yang suka tidak pernah bekerja. Ini saatnya kita membawa dia kembali bekerja. Kita kenalkan sama dia, termasuk anak-anak kita. Kenapa? Supaya mereka semua nanti berkumpul jadi satu di sekarang tidak kaya nggak apa-apa Ibu, tetapi saudara diberikan kekayaan yang sudah alami sekarang ini cuma efek. Tujuan saudara dipanggil itu diberikan otoritas dan kuasa saudara digunakan, akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang lainnya menghadap kembali kepada Tuhan. Kalau saudara akibatnya itu diberkati, itu efek, itu dampaknya. Jadi tujuan hidup kita ini sebenarnya bukan untuk menikmati kehidupan, salah saudara. Saya dulu sama ngomong, hidup itu dinikmati, salah saudara. Nanti kita menikmatinya nanti. Kalau kita sekarang bisa menikmati, itu efek, dampak, akibat supaya saudara dan saya bekerja untuk Tuhan. Akibat saudara melakukan pekerjaannya, maka ada efek yang Tuhan berikan, ada dampak yang diberikan, mengatasi semua kebutuhan saudara. Yang dari atas, yang dari surga akan mengatasi semuanya. Dia bisa hidup surga, dia bisa hidup ibu. Saudara saya dipanggil untuk menjadi saksinya kisah Rasul 1:8. Sudah dipanggil dan saya untuk menikmati anugerahnya di langit atau bawah. Ya, saya mau bersaksi Bapak Ibu sekalian.